Dan itu kalau kita amalkan, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini hak telah terjadi di zaman Rasulullah dan telah dibuktikan oleh para ulama-ulama kita. Bahkan zaman sekarang banyak juga seperti itu yang mengamalkan amalan ini. Simple, ringan, tapi manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Amin Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kemarin itu kita membahas tentang fadilah surat Al-Ikhlas. Banyak sekali fadilahnya yang sudah kita sebutkan, diantaranya bahwa surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Maka barang siapa yang membacanya 3 kali, maka dia seperti telah menghatamkan Al-Quran. Dan juga beberapa fadilah yang sudah kita sebutkan, diantaranya barang siapa yang cinta surat Al-Ikhlas karena kandungan dari surat tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga termasuk amalan yang sudah kita pelajari kemarin itu adalah setiap kali kita masuk rumah itu kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk membaca Qul huwallahu ahad. Dan itu tata tertibnya diawali dengan salam. Memberikan salam kepada penghuni rumah, kepada ahlul bait. Kalau misalnya ahlul baitnya tidak ada, maka kirimkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu membaca Qul huwallahu ahad. Tergantung, mau baca 1 kali ya boleh, 2 kali ya boleh, 3 kali ya juga boleh. Cuma keterangan hadis menyatakan bahwa kalau kita baca 1 kali, maka yang diberkahi adalah diri kita. Artinya urusan kita insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Yang sulit insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah. Yang melarat, yang kere, insya Allah diberikan kekayaan oleh Allah. Nah ini amin yang paling banter nih. Oke, insya Allah kita semuanya diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ginan la yudghi, tapi kekayaan yang tidak membuat kita sombong. Kekayaan yang membuat kita mulia, dermawan, itulah yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang membuat kita merasa cukup. Kekayaan yang membuat kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah memberikan salam kepada sahibul bait, kepada ahlul bait 1 kali, kemudian dia baca Al-Ikhlas 1 kali, maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam dirinya. Kalau dia baca 2 kali, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Begitu juga dengan ahlul baitnya, penghuni rumahnya juga akan diberkahi oleh Allah. Kalau dia baca 3 kali, maka dirinya akan diberkahi, ahlul baitnya akan diberkahi, begitu juga dengan tetangga-tetangganya juga akan diberkahi. Dan itu kalau kita amalkan, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Karena ini hak telah terjadi di zaman Rasulullah dan telah dibuktikan oleh para ulama-ulama kita. Bahkan zaman sekarang banyak juga seperti itu yang mengamalkan amalan ini. Simple, ringan, tapi manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Amin Allahumma. Amin. Jadi ini termasuk sebab kita mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Malik, guru dari Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, maka Rasulullah SAW bersabda, wajabat lahul jannah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
telah mewajibkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Amin. Tapi sekali lagi kita sampaikan, ini yang membaca dengan khusyuk, yang membaca dengan tadabbur, kemudian bacaannya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini insya Allah bisa jadi sebab dia selamat dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi tidak hanya sekedar membaca kemudian ujuk-ujuk langsung masuk surga gitu. Itu ada proses, ya, proses yang panjang. Dia mengamalkan isi dari Qul Huwallahu Ahad dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga diajarkan kita atau diajarkan kepada kita amalan dari Qul Huwallahu Ahad. Nah, Qul Huwallahu Ahad ini juga dikenal dengan As-suratu As-somadiyah. As-somadiyah karena di situ ada ayat Allahus Somad. Somad adalah Tuhan yang menjadi tempat kembali segala urusan. Semua keluhan, semua urusan hamba itu dicurahkan kepada Allah, diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qara'a as-somadiyah, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas mi'ata alfi marrah, sebanyak 100.000 kali. Berapa kali? 100.000. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 100.000 kali, au quri'at lahu, atau dibacakan kepadanya Al-Ikhlas 100.000 kali, awittafaqa lahu fi umrihi kullihi hadzal adad, atau seumur hidupnya pernah membaca Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Alhamdulillah. Sampun nggih, Pak? 100.000. Oh, rata-rata baca kalau di sholat Al-Ikhlas tuh. Rakaat pertama Qul Huwallahu Ahad, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Nggih. Tapi ini fadilahnya jangan diremehkan. Dikatakan apa? Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, atau dibacakan kepadanya Al-Ikhlas 100.000 kali, atau seumur hidupnya dia pernah membaca Al-Ikhlas 100.000 kali, fa innahu yakunu yaumal qiyamati mukaffirat littabi'at, maka niscaya bacaannya ini akan membuatnya diampuni ataupun dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya mau jelaskan. Dosa itu, bapak-bapak, ada 3. Ada yang disebut dengan sogoir. Apa itu sogoir? Sogoir adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil disebut dengan sogoir. Apa itu dosa kecil? Dosa yang tidak ada ancaman hukuman. Dia adalah pelanggaran tapi tidak ada ancaman hukuman di dunia ataupun ancaman hukuman di akhirat. Ada yang disebut dengan al-kabair. Kabair itu dosa-dosa besar yang ada hukuman dunia, seperti zina, mencuri. Orang yang berzina dicambuk, orang yang mencuri dipotong tangannya, itu sesuai dengan syariat. Atau ada ancaman di akhirat. Seperti apa? Ya seperti orang yang meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Maksudnya orang-orang yang sholat ini apa? Orang-orang alladzina hum an sholatihim sahun, selalu menunda-nunda sholat. Sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar, sholat asar dilaksanakan di waktu maghrib, sholat maghrib dilaksanakan di waktu isya. Model seperti ini ada atau tidak? Ada. Di sini ada orangnya? Tidak ada. Oh pernah? Alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mudah
mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang dulu meninggalkan sholat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di sini, termasuk yang bicara, mudah-mudahan. Jadi apa namanya? Ini jenis dosa yang kedua disebut dengan kabair, dosa besar. Yang ketiga disebut dengan tabiat. Tabiat ini adalah dosa yang berhubungan dengan manusia. Dosa yang masih ada kaitannya dengan manusia. Atau urusan dengan manusia yang belum kelar. Itu disebut dengan tabiat. Kalau dua jenis dosa yang pertama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Untuk dosa kecil dan dosa besar, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk mengampuni hambanya, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki untuk mengazab, menghukum hamba-hambanya karena dosa kecil dan dosa besar, maka itu juga adalah haknya Allah. Tapi untuk dosa tabiat ini ataupun urusan kita dengan manusia yang lain yang belum selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya kecuali urusannya sudah beres. Kalau misalnya tidak beres di dunia, maka akan berlangsung nanti di akhirat. Na'udzubillahimin. Saya sudah sampaikan di sini nopo dereng. Manusia itu sebaik-baiknya manusia, sedermawan-sedermawannya manusia di dunia itu pasti jadi orang pelit di akhirat. Halo, jenengan percaya napa boten niki? Percaya napa boten? Wah, nggak percaya sama ustadznya dia. Orang yang dermawan di dunia, dia dermawan, suka memberi, suka bantu orang di dunia. Tapi kalau di akhirat berbeda lagi urusannya. Yang dia pikirkan hanya dirinya. Kalau di dunia mungkin kita itu perhatian, kita itu suka membantu orang lain. Tapi kalau di akhirat semuanya jadi egois. Ngaten nggih? Semua kita akan berkata nafsi, nafsi. Ya Allah selamatkanlah diriku, ya Allah selamatkanlah diriku. Jangankan kita kepada orang lain, kita kepada orang tua kita, kita kepada anak-anak kita, tidak ada yang saling peduli satu sama lain. Nggih napa mboten? Pada saat di akhir, pada saat hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhi. Di hari di mana ada seorang yang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari dari bapaknya, lari dari ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari istrinya, dia akan lari dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Masya Allah. Kita kalau bayangkan ini nanti kalau terjadinya seperti apa, wallahu a'lam. Cuma yang harus kita ketahui, orang di akhirat nanti itu akan sangat egois. Makanya meskipun kita itu punya urusan dengan orang baik di dunia, orangnya ini terkenal baik, kita punya urusan dengan dia belum selesai, mungkin ada hutang, mungkin ada perkara, mungkin ada sesuatu yang kita ambil darinya, mungkin kita itu pernah menyakitinya secara langsung ataupun tidak langsung, lebih baik diselesaikan di dunia. Karena orang baik di dunia itu, di akhirat itu jadi egois. Mungkin saja di dunia dia bisa maafkan, tapi kalau di akhirat tidak ada yang saling memaafkan. Ya, karena semuanya mikirin gimana dia selamat. Insya Allah yang nama selamat, selamat. Insya Allah. Ngaten nggih? Jadi seperti itu. Jadi setiap dari kita insya Allah itu kalau ada masalah dengan orang, ada dosa yang kita lakukan kepada orang lain, apalagi ini kita akan menyambut bulan suci Ramadan, ada orang yang mungkin kita
sering omongkan keburukannya, maka kesempatan ini, kesempatan kita berkumpul seperti ini, kita saling memberikan maaf satu sama lain. Mungkin ada dari kita ya punya kesalahan ataupun ada sesuatu yang dia lakukan di balik kita, maka itu juga kita minta permohonan maaf darinya. Seperti itulah, supaya kita itu terbebas dari beban nanti di akhirat. Amin Allahumma. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kategori yang ketiga ya, dosa yang berkaitan dengan orang lain ini memang kita harus selesaikan di dunia. Kalau kita tidak selesaikan di dunia, maka yang terjadi di akhirat, amalan-amalan kita atau pahala-pahala dari amalan kita itu dia akan ambil. Kalau misalnya amalan-amalan kita semua pahalanya sudah diambil, sudah tidak ada lagi pahala, maka dosa orang yang kita sakiti itu akan diberikan kepada kita. Na'udzubillahi min. Nah, inilah sebangkrut-bangkrutnya orang ini yang banyak membawa pahala amal ibadah, sedangkan di akhirat dia tidak bisa menikmatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi ini yang disebut dengan tabiat. Dosa kita kepada orang lain ataupun urusan kita dengan orang lain yang belum selesai di dunia. Dikatakan barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 100.000 kali, atau dibacakan kepadanya 100.000 kali, atau seumur hidupnya dia membaca Qul huwallahu ahad, kalau dikumpulkan itu menjadi 100.000 kali, maka di akhirat dosa-dosanya dengan orang lain juga dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Jadi dengan baca itu urusan kita kelar, Pak. Cocok Pak ini, Pak? Cocok. Alhamdulillah. Wah, nanti di Ramadan ini manfaatkan ini. Mungkin satu malam 10.000. Kalau satu malam 10.000 berarti 10 malam ya. Atau berapa? Ya monggo dibagi. Monggo bisa diamalkan, pokoknya sesuai dengan kemampuan mawon. Intinya kalau kita makin banyak membaca surat ini, maka makin besar faedahnya. Terus dikatakan, setelah orang itu mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya kepada orang lain, maka akan ada malaikat yang memanggil, ya madihallah, wahai orang yang memuji Allah. Sebab Qul huwallahu ahad itu isinya pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Amin Allahumma. Semua kesalahanmu kepada orang lain itu telah kami tanggung. Ini disebutkan di dalam hadis. Juga dikatakan, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 100.000 kali, maka dia telah membeli jiwanya dari Allah. Jadi kita ini kan milik Allah. Terserah Allah, Allah mau masukkan ke dalam surga atau neraka. Tapi kalau kita sudah baca Qul huwallahu ahad 100.000 kali, itu seperti kita sudah membeli dirinya kita. Kita telah membebaskan diri kita, sehingga kita bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi ini bisa kita amalkan juga. Membaca Qul huwallahu ahad 100.000 kali. Tapi itu ya, sekali lagi saya sampaikan, bisa dibaca sendiri di satu majelis atau di beberapa majelis, atau ya seumur hidup. Kalkulasinya 100.000. Insya Allah bisa nggih Pak? Bisa insya Allah. Kita niatkan mawon, insya Allah niatkan, insya Allah bisa diamalkan ini. Insya Allah bisa kita amalkan. Ada seorang wali Allah namanya Abul Abbas Ahmad bin Hasan. Beliau dikatakan beliau mengkisahkan ada seorang wali besar di negara Maroko. Dia memiliki wirid
pembacaan yang dia baca setiap hari itu adalah qul huwallahu ahad sebanyak 70, sebanyak berapa tadi? 100.000 kali. Faqultu lahu, maka aku bertanya kepadanya. Aku berkata kepadanya, arada an yu'tiqa kulla yawm? Faqala na'am. Maka si wali itu berkata iya. Jadi dia itu bayangkan membaca qul huwallahu ahad sebanyak 100.000 kali per hari. Terus ada yang bilang, ini kok baca sebanyak itu kenapa? Pasti ada orang-orang yang ingin dia bebaskan dari siksa api neraka. Jadi bacaannya itu dia hadiahkan kepada orang-orang. Ngatain gak? Tapi ya ini kan wali, wali Allah, maka masya Allah diberikan keberkahan di dalam waktunya. Naam, qad alimtu annahu la yukaffiru tabi'at illa qira'atu hadhihi surah. Beliau berkata, aku telah mengetahui bahwa tidak ada satupun amalan yang bisa menghapuskan dosa kita kepada orang lain kecuali surat ini, yaitu surat qul huwallahu ahad, dengan membacanya sebanyak 100.000 kali. Awil hajju ala madhhabi Syafi'i, atau haji. Haji juga bisa menghapus dosa-dosa kita kepada orang lain. Dosa tabiat ini bisa terhapuskan dengan haji, tapi dengan catatan haji yang mabrur. Haji nopo? Mabrur. Apa itu haji mabrur? Yang apa? Haji yang diterima lah, haji yang baik. Dia sabar, dia tidak berkata buruk, dia tidak melakukan perbuatan buruk selama ibadah haji. Al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji.